Mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi siang hari ini. Shalom, boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Ya, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang kudus, yang kami sembah dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Di hari ini, di ibadah yang kedua ini kami bisa bersama-sama kembali di tempat ini. Datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Kami percaya kami bisa bersama-sama di tempat ini karena kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Bapa. Bapa, dari tempat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Indonesia, berkati Indonesia Bapa. Berkati setiap daerah dari Sabang sampai Merauke, biarlah Tuhan yang memberikan pemulihan yang terbaik daripada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, Menteri TNI setingkat, Menteri Polri Bapak. Tuhan yang memberkati Bapak. Tuhan yang memberikan hati yang takut akan Engkau dalam memimpin bangsa kami ini. Bahkan pemimpin di daerah kami, Tuhan yang memberkati, memberikan hati yang takut akan Engkau Tuhan. Tuhan yang memberkati Provinsi Sumatera Utara. Tuhan yang memberkati kota Medan, kota di mana Tuhan menempatkan kami sekarang. Berkati Bapa, biarlah kesejahteraan daripada-Mu melingkupi bangsa kami, kota kami. Bahkan di setiap rumah yang kami tempati, Tuhan yang memberkati. Dimanapun kami tinggal, ada sukacita, ada pengharapan-pengharapan baru yang daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, Bapak Niko Notona Harjo, Pak Bambang Jonan, Pak Edi Praitno, bahkan pemimpin kami di tempat ini, Bapak Pol Taksihan. Tuhan yang memberkati hamba-hamba-Mu ini. Tuhan yang menambahkan hikmat marifat daripada-Mu Tuhan kepada hamba-hamba-Mu ini. Biarlah kemanapun hamba-hamba-Mu ini melangkah, semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau Bapa. Ada tanda-tanda ajaib dan heran yang daripada-Mu menyertai hamba-hamba-Mu. Berkati istri, anak-anak, bahkan seluruh keluarga besar hamba-hamba, kami serahkan perlindungannya hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk GBI Alam Hotel, Tuhan yang memberkati gereja ini. Biarlah melalui gereja ini semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan biarlah gereja ini menjadi berkat untuk daerah di sekeliling gereja ini ya Bapa. Kami berdoa Bapa untuk jiwa-jiwa yang datang memuji, memuliakan nama-Mu di ibadah kedua ini. Kami berdoa Bapa untuk setiap kerinduan dari umat-Mu Bapa. Baik itu kesembuhan, pekerjaan, jodoh, keturunan. Dengan segala kerendahan hati kami datang membawa kerinduan-kerinduan ini ke hadapan-Mu Bapa. Dan kami percaya Engkau Bapa yang Maha Penyayang, Maha Pengasih. Engkau menyediakan semuanya yang terbaik buat umat-Mu indah pada waktunya. Bapa yang baik, Bapa yang kudus. Kami juga berdoa Bapa untuk hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pelayanan hari ini. Worship leader, singer, pemusik, kameramen TO, diaken-diakenes, bahkan asar. Tuhan yang memberkati Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam hidup kami Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk melayani Engkau Bapa. Dan biarlah pelayanan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk tempat ini. Tuhan yang memberkati tempat ini. Darah Yesus yang menyucikan tempat ini. Darah Yesus yang menguduskan tempat ini. Dan biarlah hadirat menyata di tempat ini Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk hamba-Mu, Bapak Peggy yang akan menaburkan firman-Mu siang hari ini. Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini. Tuhan yang menambahkan hikmat marifat daripada-Mu Tuhan kepada hamba-Mu ini. Berkati Bapak pelayanannya, berkati istri anak-anaknya Bapak. Bahkan seluruh keluarga besarnya kami serahkan perlindungannya hanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Berkati juga kami Bapak agar firman yang akan kami dengar berakar, bertumbuh dalam kehidupan kami, bahkan berbuah melalui pemikiran kami, perkataan, bahkan perbuatan-perbuatan kami Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami siapkan hati kami untuk memulai ibadah kami. Tidak lupa kami melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang menyakiti kami. Kami melepaskan kasih yang daripada-Mu Tuhan untuk orang-orang yang membenci kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami siap memulai ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita yang siap untuk memulai ibadah bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan.
kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi kami sampai pagi hari ini. Kami tahu itu semua bukan karena kekuatan kami, tapi kami tahu itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Urapi setiap kami pagi hari ini. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Dan kami mau masuk hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Masuk hadirat-Mu Tuhan. Dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami mau masuk hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sekali lagi dengan segenap hati kita hampiri Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu
kemuliaan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Yesus, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari angkat hatimu, katakan, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sujud di hadapan-Mu. Di keinginanku dalam hidupku hanya untuk Yesus, 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 ku sembah Kau di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami hampiri Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu. Kami tahu saat yang paling indah hanya ada di dalam hadirat-Mu, melebihi tempat yang paling indah di muka bumi. Kami mau menyembah-Mu pagi hari ini. Kami sembah Kau membawa
ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Angkat hatimu, katakan Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginanku Tuhan, haleluya. Yesus, ku sembahkan Tuhan, sujud di hadapan-Mu. Keinginanku Tuhan, hanya untuk sekali lagi katakan Yesus, ku sembahkan di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginanku Tuhan, keinginan dalam hidupku menyembah keinginanku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba, Engkau berkuasa selama-lamanya Tuhan, berkuasa selama. Haleluya. 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 Bagimu-lah pujian hormat kami, anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. 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 Bagi anak domba berkuasa selamanya. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya.
bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Mari sembah Tuhan, mari angkat syukurmu pada Dia. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau pagi hari ini. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak menerima pujian kami. Engkau layak menerima hormat dari hidup kami. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan di hadapan-Mu. Diberkatilah Kau Tuhan dari tempat ini. Diberkatilah Kau Tuhan. Yesus, Kau yang layak, Kau berdaulat di atas segalanya, Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami, bukan karena perasaan kami. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami, karena firman-Mu yang mengatakannya bagi kami. Saat kami meninggikan memuji nama-Mu, saat kami berseru-seru kepada nama-Mu, Engkau hadir dan ada di tengah-tengah mereka. Dan kami tahu Engkau hadir bagi kami pagi hari ini Tuhan. Engkaulah yang sanggup mengubahkan segala sesuatu dalam hidup kami. Hanya Engkaulah yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Hanya Engkaulah yang sanggup menolong kami. Hanya Engkaulah yang sanggup melakukan segala perkara yang tidak mungkin bagi kami. Biarlah hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang ada dalam hidup kami, yang kami sembah seumur hidup kami Tuhan. Sepanjang nafas dalam hidup kami, biarlah hanya Engkau satu-satunya Allah, Engkau satu-satunya yang Tuhan yang kami percaya, yang firman-Nya kami pegang teguh
hidup kami. Kami tahu tidak pernah Kau membiarkan kami, sekalipun tidak pernah Kau membiarkan kami. Engkaulah Tuhan yang dapat kami percaya, yang janjinya kami pegang teguh dalam hidup kami. Sekali lagi katakan haleluya. 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 Bagimulah kebesaran kejayaan Tuhan. Domba yang duduk di tata. Haleluya.
Kami percaya Tuhan saat Kau hadir dan berjalan bersama-sama dengan kami, maka kemenangan demi kemenangan akan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi hari. Shalom, boleh megang tangannya Bapak Ibu. Saya rindu melihat tangan-tangan yang bersuka cita, yang menikmati kebaikan Tuhan. Dan izinkan saya bertanya Bapak Ibu, untuk pertama sekali berapa banyak dari saudara-saudara kami, Bapak Ibu Saudara yang hadir pertama sekali di tempat ini di GBI Alam Hotel. Ibadah yang kedua kami rindu melihat lambaian tangan Bapak Ibu Saudara, ada? Ada 2 orang di sebelah kiri saya, ada lagi Bapak Ibu. Kami mengucapkan selamat datang, Tuhan memberkati berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Dia layak menerima pujian dari setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Mari bersuka cita memuji Tuhan. Haleluya. Kami datang bawa pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Amin. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Katakan Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita. Mari kita bawa korban ucapan syukur di hadapan Raja segala Raja. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyi sorak kemenangan. Gloria, 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 besar Kau Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Berapa banyak Bapak Ibu yang membawa pujian bagi Tuhan? Berapa banyak yang memuji Tuhan? Katakan amin. Yang mau lebih lagi katakan amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan, kami mau berikan glory. Haleluya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Sekali lagi katakan, we give you glory, we give you honor, amen. For all that you are, we give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya.
dipuji-puji, maka Dia akan melakukan perkara-perkara yang tidak pernah kita pikirkan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan juga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami bawa persembahan kami siapkan hati kami juga untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hati kami Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan Kau lihat isi hatiku, hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi-Mu Tuhan, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan Kau lihat hatiku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hatiku mengasihi-Mu, Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan Kau lihat isi hatiku Tuhan. Hatiku mengasihi-Mu, Sebab Engkau mengerti mengenal kami sampai kedalaman hati kami Tuhan. mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan Kau lihat isi hati, Tuhan Kau lihat, Tuhan Kau lihat isi hati. Engkau yang melihat isi hatiku, Tuhan Kau lihat isi hatiku. Sebab Engkau mengerti kami Tuhan, Kau yang menyelidiki sampai kedalaman hati kami.
Dan kami mau nyatakan di hadapan-Mu, hati kami mau mengenal-Mu, hati kami mau mengerti-Mu Tuhan. Tunjukkan jalan-Mu atas kami. Oh ya ralababa sanda ya ralabaralabo, inama ya ralababa sanda karalababa ya ranamo. Haleluya. Sebab kami tahu Allah adalah roh, dan roh Allah menyelidiki sampai kedalaman hati kami. Engkau tahu kami seutuhnya, Engkau mengerti kami seutuhnya. Sebab itu ini juga yang menjadi doa kami. Hati kami Tuhan mau mengerti, hati kami mau mengenal-Mu. Sebab itu tuntunlah kami untuk masuk dalam pengertian dan pengenalan Engkau lebih dalam lagi lewat firman-Mu. Mari nyatakan isi hati-Mu, mari nyatakan kebenaran-Mu lewat firman-Mu. Sebab kami tahu kami butuh Tuhan, kami butuh jalan-jalan Tuhan, kami butuh perkenanan-Mu. Maka buat kami mengerti akan apa yang menjadi kebutuhan kami itu di dalam Engkau, sehingga kami boleh melakukan dan memenuhi semua yang Kau kehendaki bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau melihat kehidupan kami adalah kehidupan yang lebih baik dari hari yang kemarin, karena Tuhan yang bergerak menuntun kami lewat firman-Mu. Dan doa kami pengurapan yang mengajari turun, sehingga kami ya Tuhan boleh mengerti sepenuhnya seperti yang Tuhan mau. Pengurapan yang sama dari Tuhan Yesus turun mengajari yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, puji Tuhan. Ya, saya ucapkan selamat siang di ibadah yang kedua ini dan shalom Bapak Ibu. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Allah itu terus turun dan memenuhi setiap aspek kehidupan kita di dalam Yesus Tuhan. Amin. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang akan terus berjalan di dalam satu perjalanan di mana Tuhan selalu hadir, karena kasih setia Tuhan adalah lambang daripada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, di ibadah yang kedua ini juga saya mau sharingkan satu tema firman Tuhan, yaitu saudara, seisi rumahku atau aku dan keluargaku akan tetap kepada Tuhan, akan tetap menyembah Tuhan, akan tetap beribadah kepada Tuhan, akan tetap setia kepada Tuhan. Nah, kenapa saudara? Kehidupan kita jangan sampai hanya sampai di kita yang beribadah, yang setia, yang sungguh-sungguh, yang melayani Tuhan, yang memuji dan menyembah Tuhan, saudara, setiap hari. Saudara, dalam sebuah kualitas, dalam sebuah ukuran yang Tuhan pandang baik. Tetapi saudara, kita tidak memikirkan seisi rumah. Kita gak memikirkan keluarga kita. Hari-hari ini saudara, kita itu butuh yang namanya keluarga. Itu datang kepada Tuhan secara bersama-sama. Kenapa? Dengar baik Bapak Ibu. Kalau kita mau lihat perjalanan kehidupan manusia, kehidupan setiap kita. Maka percayalah saudara. Orang yang di luar rumah itu hanya selalu seperti gula dan semut kepada kita. Atau kepada manusia pada sebuah perjalanan kehidupan manusia. Di luar rumah orang hanya selalu mendekat, orang hanya suka pada waktu kita ada masa kejayaan. Pada waktu kita ada dalam masa sukses. Pada waktu kita ada dalam satu masa di mana kita punya yang untuk dibagi. Kita punya banyak untuk dibagi. Ketika kita punya kemampuan menentukan sesuatu. Ketika kita punya kuasa atau otoritas, jabatan, saudara, untuk menempatkan sesuatu. Maka lihat saudara, pasti banyak orang yang akan terus mencari, mendekat. Saudara, banyak orang yang akan terus saudara, mau bersama-sama dengan kita. Itu di luar rumah. Tetapi saudara, ketika kita ada di posisi yang sebaliknya, saudara, kita mungkin gak punya lagi hal yang banyak untuk kita bagi. Mungkin kita saudara gak punya jabatan lagi, atau mungkin kita pensiun, atau kita gak punya kuasa dan otoritas untuk menempatkan saudara orang-orang, menempatkan sesuatu saudara. Mungkin kita juga gak punya saudara lagi kemampuan relasi, pengaruh relasi untuk bisa saudara membantu dalam tanda petik orang lain. Maka percayalah, orang di luar rumah
sebagian besar persentasenya, percayalah, ketika kita seperti gula, maka banyak yang mendekat. Tetapi ketika kita dari posisi yang di bawah, lihat, percayalah, gak semua orang masih punya nilai, masih punya value, masih punya penghormatan yang sama. Saudara, seperti pada waktu kita punya yang lebih. Tetapi saudara, kenapa rumah, kenapa keluarga itu penting? Percayalah, hanya rumah yang selalu terbuka untuk menerima kita. Pada waktu kita ada di dalam masa kejayaan, ataupun kita masa dalam tanda petik keterpurukan. Hanya rumah saudara yang bisa menerima kita dalam keadaan kita sehat, prima, kuat, segar. Ataupun dalam keadaan sebaliknya. Mungkin kita lemah, mungkin kita sakit, mungkin kita banyak beban, berbeban berat. Rumah akan selalu terbuka. Saudara, hanya rumah yang selalu menunggu kita. Pada waktu saudara kita belum pulang, keadaan apapun kita. Tapi di luar rumah hanya menunggu kita saudara. Hanya pada waktu ada dalam masa-masa senang, sukacita, happy. Tapi keadaan sebaliknya, percayalah, kita bukan orang yang akan dinanti. Dan kita bukan orang yang ditunggu. Makanya saudara, penting kenapa hari-hari ini saudara, kita butuh meluangkan banyak waktu. Kita butuh investasi, kita butuh tanamkan benih-benih ilahi. Tanamkan benih-benih yang punya nilai kuat di dalam keluarga kita. Kenapa? Karena percayalah, hanya mereka yang akan setia, menunggu, menanti, berjalan bersama-sama dengan kita dalam keadaan apapun kita. Maka ada satu hamba Tuhan yang luar biasa di dalam Yosua pasal yang ke-24. Ayat 14 dan 15, saya bagikan ini juga tadi pagi saudara. Tapi saudara, di ibadah yang kedua ini saya seperti mau meneruskan saudara apa yang saya sampaikan di ibadah yang pertama. Nah saudara, di ayat yang ke Yosua pasal 24 ayat 14 dan 15 saja saudara. Kita baca dua ayat ini bersama-sama, 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah. Saudara, Yosua pasal 24 ini berbicara tentang Yosua sudah di akhir masa kehidupannya. Artinya di pasal 24 ini berbicara tentang Yosua sudah ada di masa tuanya, akhir daripada kehidupannya. Maka apa yang dilakukan Yosua di masa akhir kehidupannya? Yosua pasal 24 ini saudara, dia mengumpulkan semua orang-orang Israel pada waktu itu. Saudara, dia mulai mengumpulkan mereka di Sikem, ini tempat perkumpulannya Sikem. Maka semua para tua-tua orang Israel itu dipanggil. Semua kepala-kepalanya itu mulai dipanggil saudara. Hakim-hakimnya mulai dipanggil. Pengatur-pengatur pasukan, semua orang sudah dipanggil. Sehingga saudara, mereka mulai berkumpul. Dan Yosua sudah mengadakan satu upacara. Jadi ini adalah upacara. Upacara apa? Adalah upacara pembaharuan perjanjian dengan Tuhan. Saudara, di dalam upacara yang sangat sakral, yang sangat luar biasa itu saudara. Maka Yosua terus mendorong orang Israel ini untuk mereka itu tetap setia kepada Tuhan. Di ayat 14 saudara berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Beribadahlah saudara dengan sungguh-sungguh. Setialah kepada Tuhan. Kenapa saudara Yosua mendorong mereka? Di ayat yang ke-14. Dikatakan oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Saudara, kenapa dia bilang oleh sebab itu? Oleh sebab apa? Maka Yosua bilang harus takut Tuhan, setia kepada Tuhan. Apa sebabnya? Kalau saudara baca ayat yang kedua sampai 13, itu sebabnya. Yosua di dalam upacara itu dia mulai menyatakan sesuatu. Dia mulai membacakan firman, dia mulai melepaskan firman.
Firman-Nya itu apa? Untuk menyadarkan orang Israel. Maka Yosua mulai cerita tentang nenek moyang, tentang opung-opungnya daripada orang-orang Israel. Bagaimana Tuhan menolong, bagaimana ketika Tuhan pilih, bagaimana Tuhan mencukupkan, bagaimana Tuhan bertanggung jawab kepada generasi sampai generasi mereka. Maka kalau sudah baca mulai yang kedua, Yosua mulai dari opung mereka yang tertua. Yaitu siapa saudara? Abraham. Bagaimana Tuhan panggil Abraham. Tuhan suruh Abraham keluar dari negerinya. Dan Tuhan membuktikan bahwa dia berjanji, dia menggenapi. Maka saudara, Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara yang luar biasa kepada Abraham. Dan Tuhan berjanji kepada Abraham, keturunanmu akan banyak. Maka saudara, tergenapilah kepada Ishak. Tergenapilah dari Ishak saudara kepada Esau dan Yakub. Maka mulai dijelaskan bagaimana Ishak, dijelaskan bagaimana Esau dan bagaimana Yakub opung mereka. Yang akhirnya dia pergi ke Mesir. Dia hidup di Mesir. Bahkan saudara ketika dia sudah enggak ada. Maka saudara orang-orang Israel di Mesir menjadi budak 430 tahun. Dan dijelaskan lebih dalam. Di dalam keadaan budak yang enggak punya masa depan. Tuhan tetap bertanggung jawab karena dia sudah berjanji kepada nenek moyang. Kepada Abraham. Maka Tuhan memilih Musa untuk melepaskan orang Israel. Dan dijelaskan ketika Musa dipilih, diberikan kuasa dan otoritas. Saudara, Tuhan menyatakan kebesaran ketika Musa membawa orang Israel berhadapan dengan sungai Laut Teberau, berhadapan dengan musuh yang mau membunuh mereka dari belakang. Dan Alkitab mencatat, itu di ayat yang kedua dan 13. Ini yang dihotbahkan, yang disampaikan oleh Yosua. Bagaimana seharusnya hitungan manusia, mereka binasa. Tapi mereka boleh melihat sebuah jalan di tengah-tengah laut. Bukan di pinggir laut, di tengah laut. Dan ketika orang Israel semua sudah menyeberangi. Maka saudara, tentara musuh itu berjalan di jalan yang mereka jalani kering. Tiba-tiba mereka mulai digulung oleh air. Saudara, dan itu terus dijelaskan. Dan terakhir dijelaskan, bahkan sampai hari ini. Kita bisa menikmati Kanaan. Kita bisa menjadi pemilik tanah daripada tanah yang sangat subur ini. Itu semua karena Tuhan. Kenapa? Karena Yosua bicara kepada orang-orang yang lahir di padang gurun, Bapak Ibu. Yang lahir saudara, yang mereka tahu kenal opung mereka hanya daripada cerita. Mereka sudah tahu lahir di padang gurun gak punya harta, gak punya kekayaan. Makan pun saudara mereka gak pernah tanam. Mereka makan roti dari surga setiap hari. Dan Yosua bilang, bagaimana kamu sendiri, itu kan cerita opung-opung kamu. Tapi kamu juga mengalami bagaimana kita menyeberang sungai Yordan. Bagaimana ketika menyeberang sungai Yordan kita berhadapan dengan orang Het, orang Amori, orang Yebus, orang-orang kuat. Tapi saudara, kita bisa mengalahkan mereka. Sampai kita menduduki tanah yang kita gak pernah usahakan. Tapi kita menjadi pemilik, bahkan kita menjadi tuan tanah daripada tanah ini. Di tengah-tengah Yosua mulai berbicara tentang karya Tuhan yang luar biasa. Maka di ayat yang ke-14. Disinilah Yosua berkata, oleh sebab itu. Artinya oleh karena kasih Tuhan. Oleh karena Tuhan. Kalau enggak, kita juga sudah mati seperti nenek moyang kita. Tapi Tuhan masih mengizinkan kita ada sebagaimana kita hari ini. Kayak Yosua bilang, karena kebaikan Tuhan, satu hal yang harus kita lakukan. Setialah kepada Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Itu kepada global. Maka di ayat yang ke-15, Yosua menyatakan sesuatu. Pilihlah pada hari ini kamu beribadah kepada siapa. Tapi Yosua menyatakan, tetapi aku dan seisi rumahku. Tetapi aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, ada sesuatu yang sangat luar biasa yang dinyatakan saudara oleh Yosua. Yaitu apa? Yosua gak bilang, kamu beribadah kepada siapa? Tetapi aku akan beribadah kepada Allah. Enggak. Yosua gak hanya bilang dirinya sendiri. Tapi Yosua bilang, aku dan seisi keluarga. Artinya satu pernyataan Yosua bahwa selama ini mereka tetap beribadah. Selama ini mereka adalah keluarga mereka dan setia kepada Tuhan. Selama ini keluarga mereka keluarga yang memandang kepada Tuhan. Yang menyembah kepada Tuhan. Artinya saudara adalah Yosua berkata satu hal.
Yosua adalah pribadi yang saudara membawa, yang menunjukkan jalan, yang menuntun, yang mempengaruhi orang-orang yang ada di rumahnya. Keluarganya, istri, anak, keluarga besarnya. Yosua menjadi teladan bagi mereka dan membawa mereka supaya mereka memuji dan menyembah Tuhan. Yosua gak bilang aku datang menyembah Tuhan, enggak. Dengan kata lain, saudara tahu, Yosua adalah pribadi yang di luar dia terkenal hebat. Di luar dia terkenal seorang pemimpin yang luar biasa. Di luar orang kenal dia sebagai pemimpin yang berhasil. Di luar dia kenal seorang orang yang kuat. Seorang yang hebat yang gak pernah kalah dalam peperangan. Di luar dia di mana dia ada, dia disanjung. Dia dihormati, dia dihargai. Tetapi di dalam rumah pun nilai yang sama di luar. Nilai yang sama dia bawa. Keisi rumah dia pun saya percaya orang yang menghargai dia, orang yang menghormati dia, orang yang mengakui bahwa dia hebat, orang yang mengakui benar-benar dia orang yang disertai Tuhan, orang yang mengakui bahwa benar-benar imannya melahirkan nilai-nilai Tuhan bekerja lewat kehidupannya. Maka dia berkata, aku dan seisi keluargaku kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini nilai ini harus kita bawa dalam rumah kita, seisi rumah kita. Kalau kita tidak membawa ini kepada seisi rumah kita, percayalah saudara, sehebat apapun kita di luar, sehebat apapun saudara karir kita di luar, sebagaimana penghormatan orang kepada kita, kalau orang di rumah gak menghargai, gak menghormati kita, berarti kita punya nilai yang berbeda di luar dan di dalam. Saya pernah saudara berjumpa dengan satu orang, dan jujur saya respect banget dengan orang ini. Dia seorang pemimpin yang saya lihat punya karisma. Oh, luar biasa. So saya melihat pencapaian-pencapaian orang yang dipimpinnya di luar tuh luar biasa. Dan satu waktu saya berikan kesempatan, beliau undang. Wah, sangat senang. Nah, saya suka belajar. Senang datang ke rumahnya. Saudara tahu, ketika sampai di rumahnya, saya melihat ternyata maaf saudara, berbeda apa yang saya lihat, yang saya kagumi di luar. Ketika saya datang di dalam rumah mereka, berbeda. Yosua saudara, dia punya nilai yang sama di luar dan di dalam. Sehingga saudara ada satu garis, ada satu legacy, ada satu warisan yang Yosua wariskan kepada rumahnya, kepada keluarganya. Saudara, artinya Yosua di keluarganya, di rumahnya itu menjadi teladan. Menjadi sesuatu saudara yang dikagumi sehingga saudara orang-orang di rumahnya, orang-orang sekelilingnya yang terdekat dengan dia saudara mau mengikuti jalannya, mau mengikuti saudara segala hal yang dia kerjakan dalam konteks takut akan Tuhan. Hari-hari ini saudara, kalau kita nggak punya ini, percayalah ke depan saudara, di masa tua kita mungkin kalau Tuhan izinkan kita ada. Percayalah saudara, bukan sebenarnya di masa tua kan kita harus menikmati kebahagiaan masa tua. Di perusahaan aja saudara ada umur tertentu dipensiunkan. Pensiun apa saudara? Baru apa? Nggak kerja tapi bulannya dikasih saudara, betul? Pensiun, berhenti dari aktivitas, mulailah menikmati masa tua. Selama puluhan tahun bekerja, duduklah sekarang, nikmatilah hasil daripada yang dikerjakan. Kira-kira begitu. Perusahaan aja saudara punya nilai menghargai seseorang. Sudah umur 60, umur 58 sudah pensiun. Pada waktu pensiun apa? Sudah dikasih ini. Bahkan tiap bulan kali pemerintahan ada saudara. Kan sudah dihitung. Berarti kan itu sebuah nilai penghargaan. Saudara, bagaimana dengan kita? Di masa tua seharusnya orang-orang tua kita. Di masa tua kita nanti seharusnya adalah masa di mana saudara kita menikmati segala sesuatu yang sudah kita kerjakan, sudah kita tanam, sudah benih-benih yang sudah kita tanam, pelihara dan bertumbuh. Tapi apa yang terjadi hari-hari ini? Kenapa banyak orang minta maaf? Saya juga kan baru 40 lebih saudara, belum sampai ke sana. Karena saya berpikir itu, banyak orang saudara kenapa akhirnya menyesali kehidupannya di masa tua. Kenapa saudara? Karena berpikir, banyak orang tua berpikir, wah pokoknya kerja banting tulang untuk anak. Saya setuju, bagus. Pokoknya udah ikat pinggang kencang-kencang supaya anak nanti investasi untuk anak, masa depan dia baik, masa depan dia bagus.
Kejar proyek sana, kerja sana, pokoknya apapun saudara. Bahkan sudah melewati lagi sakit mungkin, kerjakan. Tujuannya apa? Kumpul uang banyak. Supaya apa? Untuk anak-anak kita. Bagus. Itu manajemen, kita butuh manajemen. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Seberapa banyak keluarga, orang tua sekarang saudara. Karena kejar uang dia lupa yang paling penting jadi teladan. Uang tanpa keteladanan, anak-anak dibiasakan uang, anak-anak dibiasakan apa yang diminta dikasih. Dia lupa anak-anak ini menjadi rapuh, krisis karakter. Sehingga mereka melakukan segala sesuatu, mengerjakan segala sesuatu, menghabiskan segala sesuatu dengan cara mereka. Seberapa banyak saudara sekarang orang-orang yang sukses, keluarga-keluarga yang sukses, anak-anak kasih mobil, uang, sekolah baik. Tapi umur 14 sampai 16 tahun anak-anak, mereka jatuh dalam narkoba. Mereka hidup dalam seks bebas. Mereka hidup di diskotik. Saudara coba perhatikan di diskotik. Saya punya teman-teman saudara yang bilang, waduh bang, waduh pastor, kenapa? Sekarang gak kayak zaman kita dulu tahun-tahun 90-an 2000. Kenapa? Sekarang di diskotik anak-anak di bawah 19 tahun. Saudara bayangkan. Kenapa? Dimanjakan dengan uang, dimanjakan dengan fasilitas. Tapi nggak ada sebuah fondasi yang kuat untuk sebuah nilai kekuatan mereka, iman mereka. Berapa banyak sekarang saudara yang terjadi hari-hari ini? Berapa waktu yang lalu belasan anak sekolah saudara ditangkap polisi. Karena apa? Saudara bawa sajam untuk tawuran. Anak SMP, anak SMA. Bayangkan saudara. Kasus-kasus pidana sekarang hari-hari ini. Saudara banyak di kasus apa saudara? Anak. Pelaku-pelaku pidana sekarang banyak-banyak kekerasan sekarang anak. Medan saudara. Terkenal geng motor. Saudara kasus-kasus yang terjadi saudara. Anak-anak remaja, pemuda dan remaja. Yang masih usia sekolah, bahkan mereka yang masih sekolah. Apa yang dipertontonkan sekarang saudara? Coba lihat di generasi ini, minta maaf. Seorang anak di kampung yang hidupnya sangat sederhana. Tapi juara dunia saudara, berhitung. Gak dipublish. Tapi seorang anak yang disebut sad boy. Yang cuma nangis aja, yang ini aja. Saudara lihat diundang di mana-mana. Sekali manggung di TV saya tahu berapa salarinya. Saudara bayangkan. Dan itu tontonan terbaik dan menghasilkan uang. Kalau sampai TV-TV swasta terbesar, acara-acara yang mahal mau tampilkan dia. Betul gak? Pertanyaannya, apakah generasi kita punya fondasi yang kuat? Yang ditonton, saudara lihat, dua orang berseteru, tapi jutaan orang yang saling ribut. Bunda Korla dan yang satu itu, saudara. Lihat, betul gak? Tiap duduk, waduh si ini yang betul. Oh, lihat saudara yang menjadi pemberitaan FYP terus. Anak muda tahu kan FYP? Kalau FYP itu saudara, Bapak Ibu, saya tahu tuh Bapak Ibu juga sekarang kulihat yang sering live di Facebook, saudara opung-opung semuanya. Jadi sudah tahunya bahasa-bahasa gitu. FYP artinya satu video yang viral, banyak subscriber, banyak yang nonton. Bayangkan saudara. Tapi nilai-nilai prestasi yang sesungguhnya enggak ditampilkan. Pertanyaannya, maukah generasi setelah kita seperti itu? Sehebat-hebatnya kita Bapak Ibu. Oh bapaknya hebat dulu gini-gini. Anaknya masih enggak punya satu garis enggak? Minimal punya nilai saudara yang mempertahankan itu. Kalau dia mungkin enggak pendeta. Dia mungkin pengusaha tapi dia takut akan Tuhan. Wajar ya. Seperti Daud bilang, keturunan orang benar. Adalah keturunan yang perkasa di bumi, perkasa di surga. Kan enggak harus jadi raja seperti Daud. Tetapi punya nilai keperkasaan. Daud bangun itu. Itulah yang Yosua bilang. Aku dan seisi keluargaku. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Saudara kami mau beribadah. Mau setia kepada Tuhan. Sehingga nilai itulah yang memperkuat Yosua. Sehingga dimanapun Yosua ada. Yosua menjadi seseorang yang sangat luar biasa. Musa dikenal the great leader. Pemimpin yang besar. Tapi Yosua terkenal seorang pemimpin yang berhasil. Karena hanya Yosua lah generasi yang diselamatkan dari awal. Yang bisa sampai kepada garis finish. Musa hanya bisa membawa. Tetapi dia hanya bisa melihat janji Tuhan. Dia gak bisa meraih dan menikmati bahkan membagikan janji Tuhan.
Yosua adalah seorang yang menerima janji. Dia melihat janji, dia merebut janji, dia menikmati janji. Bahkan dia mampu membagikan janji-janji Tuhan menjadi berkat. Kenapa ternyata? Kekuatan dia adalah apa, saudara? Dia gak mau hanya dia yang mengenal Tuhan. Dia gak mau hanya dia yang setia kepada Tuhan. Tapi dia mau, saudara, dia dan seisi keluarganya mengenal Tuhan. Amin. Saudara, makanya hari-hari ini, saudara, bawalah rumah kita, keluarga kita untuk mengenal Tuhan. Setelah mengenal, bawalah kepada bertumbuh dalam pengenalan. Bahkan sampai mereka memutuskan untuk setia kepada Tuhan. Rumah itu penting. Karena hanya di rumah lah yang selalu menantikan orang-orang yang ada yang bagian daripada rumah itu, saudara. Selalu dinantikan, apapun keadaannya dinantikan. Makanya Yesus, Alkitab di Lukas itu pernah memberikan sebuah cerita tentang anak yang hilang. Satu waktu, saudara, seorang yang bapak ini, saudara, dia punya 2 anak. Dan anak yang bungsu datang kepada bapaknya dan berkata begini. Bapak, mana warisanku? Mana bagianku, Bapak? Kalau di orang Batak semua ini kan masih pantang katanya. Orang tua masih hidup sudah minta-minta warisan. Nah, saudara, dan singkat cerita bapaknya, saudara, karena anaknya minta, dikasihlah warisan itu. Alkitab menjelaskan, menceritakan detail. Ketika dia terima warisan itu, apa yang dia lakukan? Dia pergi tinggalkan rumah, dia pergi jauh dari rumah. Perhatikan, jauh dari rumah. Apa yang dia lakukan? Semua yang dia miliki itu jauh dari rumah. Dia pergi, dia habiskan dengan pesta pora. Saudara tahu, waktu dia senang dia ingat rumah enggak? Enggak. Waktu dia happy dia ingat rumah enggak? Enggak. Waktu dia senang dan happy yang dia ingat siapa? Kawan. Siapa kawan yang mau ajak? Pasti waktu itu banyak sekali kawan dia. Tapi satu waktu hidup harus terus berjalan. Alkitab catat. Masuklah itu pada masa paceklik dalam kehidupannya. Apa yang dia alami, saudara? Maka Alkitab catat. Satu waktu semua harta yang dia punya. Yang dia sudah jual. Suruh menghasilkan. Dia gak punya apa-apa lagi. Di keadaan tersulitnya, perhatikan, waktu tetap berjalan. Alkitab mencatat kalau waktu hidup terus berjalan, maka satu waktu dia itu berkata, aduh sudah gak punya apa-apa. Pertanyaannya begini, mana kawan minum dia? Mana kawan pesta pora dia? Mana kawan-kawannya? Kenapa? Karena pada saat itu dia mengambil keputusan untuk bekerja, menjaga saudara B2, betul ya? Dan saudara, di mana kawan-kawannya ketika dia lapar, nggak ada makanan, bahkan dia tertarik dengan ampas makanan B2. Bukan makanan B2, ampas makanan itu. Pertanyaannya, mana kawan-kawan dia? Mana orang yang happy dengan dia? Oh bos, kau baik, ketua Limpul. Baik. Mana kawan-kawan itu, saudara? Mana orang-orang yang pernah mengecap, saudara, hal-hal yang baik, hal-hal yang enak, yang dia pernah bantu, mana? Tapi satu waktu di keadaan terendah kehidupannya, apa yang dia ingat? Home. Rumah. Dia berkata begini, waduh, di rumah bapakku kan banyak pengerja, banyak karyawan, banyak anggota. Aku akan ke sana lah. Enggak usahlah aku dianggap anak. Aku dianggap karyawan saja, yang penting cukup makan. Alkitab mencatat apa? Ketika dia mengingat itu, dia kembali ke rumah. Apa yang dilakukan bapak yang adalah pimpinan daripada rumah? Ketika anaknya dari kejauhan dia tahu itu anak. Yang dia lakukan apa, saudara? Dia enggak usir anak itu. Yang dia lakukan apa? Dia peluk anak itu. Dia pestakan anak itu. Itulah home, itulah rumah, itulah seisi keluarga. Yosua tahu nilai ini. Makanya Alkitab mencatat. Yosua konsen bukan hanya untuk dirinya kepada Tuhan. Tapi konsen dia, dirinya dan dia bawa seisi rumahnya untuk Tuhan. Nah, kenapa Yosua berkata demikian, saudara? Yosua bersaksi itu di hadapan orang-orang Israel. Yosua sampaikan itu, saudara. Yosua dorong mereka supaya kamu dan seisi rumahmu datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Yosua mengalami ketika Yosua setia kepada Tuhan. Yosua mengalami ketika Yosua beribadah kepada Tuhan. Yosua mengalami ketika dia sungguh-sungguh dia dan seisi keluarganya kepada Tuhan. Maka dia selalu melihat
Ketika ada kesetiaan dia kepada Tuhan, maka dia melihat, saudara, Tuhan mempromosikan dia karena kesetiaan dia kepada Tuhan. Dia melihat Tuhan memultiplikasikan semua, melipat gandakan semua yang ada yang baik dalam kehidupan dia. Karena dia setia kepada Tuhan. Dia mulai melihat, saudara, Tuhan terus memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupannya. Karena itu dia setia kepada Tuhan. Dia melihat berkat-berkat yang supranatural, berkat yang melimpah, mujizat-mujizat, terobosan-terobosan selalu terjadi dalam kehidupan dia. Kenapa, saudara? Dia tahu karena dia setia kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara mau bicara tentang mujizat, saudara, di Alkitab hanya Yosua yang pernah mengalami, saudara, sebuah hukum waktu. Saya nggak bilang tunduk, tapi sangat respon dengan Yosua. Saudara, di dunia atau di bawah kolong langit nih, saudara, semua hukum yang dibuat manusia bisa dibantah. Indonesia ada KUHP, KUHP, ada perniagaan, ada, saudara, dasar-dasar untuk menuntut, kan ada pasalnya. Dan saya lihat, saudara, di kasus yang sama orang yang berbeda, vonisnya bisa berbeda. Bahkan, saudara, lihat hari-hari ini, jaksa penuntut bisa dibilang sama pengacara, oh belajar lagi, kepada hakim dia belajar lagi. Saudara bayangkan, padahal sama-sama disiplin ilmunya sama hukum. Yang dibahas sama, saudara, pasal yang sama, junto yang sama, tulisan yang sama. Tapi keputusannya bisa berbeda. Pemahaman si A, pemahaman si B, pemahaman si C berbeda. Betul, saudara. Artinya saya cuma bilang ini, apa yang dibuat oleh manusia, yang dirumuskan oleh manusia, hukum-hukumnya bisa dibantah. Hukum adat bisa dibantah, saudara. Dengan perkembangan zaman, lihat, saudara, hukum adat mulai banyak yang bergeser. 2014, 15, 16 semangat undang-undang ITE, betul ya? Semangat. Sekarang dicabut. Saudara, kita bukan bilang baik atau nggak baik, artinya, saudara, itu perkembangan. Tapi ada satu hukum yang nggak bisa dibantah, hukum waktu. Kapan waktu berhenti, saudara? Betul? Saudara pakai alarm pun mau bangun jam 7 pagi, karena, saudara, penting sekali, ada hal yang penting dalam kehidupan saudara ke depan. Harus bangun jam 7, pakai 5 alarm, taruh di telinga saudara. Ketika alarm berbunyi, 5-5-nya kalau saudara nggak bangun, apakah waktu akan tetap di jam itu? Tunggu saudara bangun waktu dia berjalan. Ini hal penting loh. Enggak, artinya hukum waktu nggak bisa dibantah. Saudara tahu, Yosua pernah mengalami waktu berpihak kepadanya. Waktu pernah berhenti. Sepanjang sejarah kehidupan manusia enggak. Dalam perjanjian lama ada satu hukum perang yang nggak bisa dibantah adalah, sekalipun 95% kemenangan sudah di depan kita, tapi kalau sudah matahari terbenam, perang harus berhenti, dilanjutkan besok. Jadi, saudara, 95% pun kita sudah menang. Kalau matahari terbenam, saudara, perang berhenti, waktu perang selesai, maka, saudara, besok bersambung lagi. Maka ada kekuatan yang baru, betul, saudara, personil yang baru, ada strategi yang baru. Kalau untuk besok ada kekuatan yang baru. Jadi keadaan bisa berbalik. Satu waktu Yosua, saudara, pernah mengalami peperangan. Kemenangan sudah di depan mata, Bapak Ibu. Tiba-tiba, saudara, waktu itu sudah menunjukkan matahari sudah mau terbenam. Dan Yosua yang setia dengan Tuhan, dia pernah berdoa, Tuhan kalau bisa matahari jangan terbenam dulu. Saudara, kalau matahari bergerak, berarti waktu kan berputar. Dia pernah berdoa dan matahari itu berhenti. Dan dia bilang, kalau sudah kemenanganku kami alami, Tuhan, bergeraklah matahari. Dan pada waktu kemenangan sudah dialami, baru matahari itu bergerak untuk terbenam. Karena sudah menang. So, Yosua adalah seorang yang sangat luar biasa di luar. Tapi dia juga sudah tetap berkata, aku dan seisi rumahku. Dia gak mau hanya jadi teladan, jadi motivator, jadi orang yang berguna di luar. Tetapi dia menjadi juga seorang teladan, motivator dan berguna di dalam. Maka dia saksikan di hadapan orang Israel, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Pertanyaannya, saya tutup di sini, saudara, 5 menit. Bagaimana, saudara? Apa yang harus kita tanam? Apa yang harus kita impartasikan? Apa yang harus kita wariskan? Apa yang harus kita terus perkenalkan? Apa yang harus kita sampaikan? Apa yang harus menjadi teladan lewat kehidupan kita, untuk rumah kita, untuk istri kita, untuk suami kita, untuk anak-anak kita? Ini yang penting.
Ini yang penting saudara. Supaya sampai kepada aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Saudara, keluarga itu Tuhan sangat senang. Keluarga itu wadah di mana Tuhan berkati. Di mana kita tahu? Saudara tahu lembaga pertama yang Tuhan cetuskan itu adalah keluarga. Bahkan nilai-nilai saudara tahu, Tuhan dikenal dengan saudara Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, generasi ke generasi, keluarga. Keluarga kan melahirkan generasi. Perjanjian baru saudara, Alkitab berkata apa? Satu orang bertobat, seisi keluarga bertobat. Tuhan konsen dengan itu Bapak Ibu. Dan Alkitab berapa? Tuhan membalaskan kepada kita sampai ke generasi keberapa? Ketiga dan keempat. Itu yang Tuhan terus sampaikan di Alkitab. Saudara tahu, hari-hari ini kenapa seakan-akan terhalang nilai-nilai berkat. Saudara baca di Alkitab, saudara. Diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Istri dan anaknya akan seperti taman. Lihat saudara, berkat atas rumah tangga ada. Berkat atas keluarga ada. Karena keluarga, rumah, home adalah wadah di mana Tuhan memberkati, Tuhan melepaskan kasih-Nya. Karena di keluarga berbicara, lahirnya keluarga, dua orang menjadi satu, yaitu suami dan istri. Baru lahirlah keluarga, itulah terbentuknya home adalah rumah. Dan rumah adalah saudara sesuatu yang menjadi wadah untuk Tuhan berkati. Penting. Nah, nilai apa yang harus kita bagikan saudara? Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Apa yang harus menjadi kita bagikan, yang menjadi teladan kita saudara, yang harus kita impartasikan semuanya saudara. Yang harus bertumbuh, yang harus kita hadirkan di rumah-rumah kita, di keluarga kita. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Alkitab bilang apa saudara? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling artinya mau datang kepada Allah. Alkitab bilang apa? Ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari. Apa yang harus kita impartasikan, bagikan, ajarkan, wariskan, jadikan teladan bagi orang-orang di rumah kita? Iman saudara. Di rumah kita saudara, kita harus wariskan iman ini. Perkenalkan iman, yaitu kepercayaan kepada Allah. Kenapa? Karena ketika rumah kita dipenuhi dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertumbuh dalam iman, orang-orang yang kuat dalam iman. Alkitab bilang apa saudara? Ketika saudara kita adalah orang-orang yang memiliki iman yang bertumbuh. Alkitab bilang apa? Kita adalah orang yang akan dikenan Tuhan. Karena tanpa iman gak ada orang bisa berkenan kepada Tuhan. Nah lihat saudara, ketika dalam rumah kita, semua orang di rumah bertumbuh imannya kepada Tuhan. Bertumbuh imannya kepada Yesus. Lihat perkenanan Allah kan turun. Apa pentingnya perkenanan Allah atas rumah tangga, atas keluarga, atas rumah kita? Maka saudara, kita akan menjadi orang yang mampu menanggung bersama-sama. Kita akan menjadi orang yang bisa menangis dengan keluarga kita yang sedang menangis. Kita menjadi orang yang mampu tertawa dengan keluarga kita yang sedang tertawa. Ketika perkenanan Tuhan turun, lihat saudara, maka Tuhan akan bawa kita melihat sesuatu yang lebih lagi. Keluarga kita, rumah kita melihat yang lebih lagi. Sehingga kita akan mampu merasa puas kepada Tuhan. Kenapa? Karena salah satu bagian penting daripada perkenanan. Kalau nggak salah Amsal 16 ayat 7. Alkitab bilang apa saudara? Amsal 16. Betul pas. Alkitab bilang apa saudara? Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikan dengannya. So lihat, ketika saudara ada perkenanan kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, maka lihat saudara, akan ada pemulihan di sana. Akan apa saudara? Ada kemenangan di sana. Akan ada apa saudara? Akan ada kelepasan di sana. Dan saya percaya orang-orang yang diurapi Tuhan, yang mengalami perkenanan Tuhan, dia akan berfungsi sebagaimana statusnya. Ingat,
Saudara, semua kita punya status. Inilah penghambat sebenarnya daripada yang namanya berkat Tuhan atas keluarga. Semua orang di keluarga punya status, tapi gak banyak orang berfungsi sebagai statusnya. Saudara di keluarga dia sebagai suami, status suami. Saudara fungsinya sebagai istri. Status istri fungsinya saudara seperti fungsi suami. Status anak, tapi dia berfungsi saudara seperti dia orang tua. Status orang tua berfungsi sebagai anak. Saudara bayangkan, untuk apa-apa, saudara saya pernah ketemu orang ini saudara. Dia sudah buat janji, dia seorang manajer satu perusahaan, orang yang dihormati, orang yang dihargai. Saudara tahu, satu waktu dia buat janji dengan orang. Ternyata ada apa saudara, seperti peraturan lah atau suatu kebijakan di rumah itu. Saudara tahu, yang saya ketawa luar biasa, di luar dia sangar, penuh wibawa saudara, seorang leader yang luar biasa. Tapi saudara tahu, dia mau keluar aja. Bapak dan ibu ini kalau mau keluar harus tanya kepada anak. Kalau anak bilang iya, bisa keluar. Kalau anak bilang jangan, enggak. Saudara dia berani batalkan anaknya saudara acaranya, karena anaknya satu-satunya. Saudara, anaknya katanya susah, lama dinantikan. Jadi anak itu dijaga, maaf, seperti telur, betul. Siapa yang enggak sayang anak? Tapi ingat, fungsinya enggak boleh berubah. Karena setiap kita diberikan otoritas, ditempatkan dimanapun kita, seperti kita punya otoritas. So lihat hari-hari ini, kalau kita nggak berfungsi sebagaimana status kita, percayalah saudara, akan ada hambatan-hambatan yang akan sulit untuk kita terobos. Tapi ketika kita berfungsi sebagaimana saudara fungsi yang sudah Tuhan tempatkan, status kita suami, kita berfungsi sebagai suami. Saudara, status kita bawahan, kita berfungsi sebagai bawahan. Status kita pemimpin di perusahaan, di pekerjaan, kita berfungsi sebagai saudara pemimpin. Saudara, maka percayalah, disitulah perkenanan Tuhan akan turun. Ketika Tuhan berkenan, maka terobosan demi terobosan akan terjadi. Ketika Tuhan berkenan, maka lihat pemulihan, mujizat, kesembuhan, multiplikasi, pelipat ganda dalam segala hal akan terjadi dan dikerjakan Tuhan dalam kita. Saya berdoa, pulang dari tempat ini saudara, maka kita akan menjadi eksekutor dari apa yang kita dengar. Saudara, kita akan menjadi teladan. Kita akan menjadi orang-orang saudara yang memberikan nilai-nilai iman kepada Tuhan. Tadi di ibadah yang pertama ada orang saudara yang nginap di sini dan beribadah. Setelah kita beribadah, saya diajak Pak Gembala untuk ngopi. Ketemu, saya pikir cuma sini, tanya gini-gini, singkat cerita, oh gini-gini, kita ngobrol. Dan saudara tahu dia langsung ngomong karena dengar firman. Pak, doakan ya Pak, kenapa? Saya gereja. Tapi suami saya, Pak, itulah kejar proyek, saya gak pernah gereja, gak pernah beribadah. Saudara bayangkan pengakuan, seorang ibu langsung ngomong gitu, gak kenal. Berarti ada satu kerinduan dia. Untuk apa saudara? Aku dan seisi keluargaku minimal beribadah dulu sama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang tua, anak-anak, istri, kan biasanya pelakunya suami-suami katanya. Gitu kan. Yang dia datang ke gereja, oh aku didukung kok, cuma diantar, ya oke lah, itu dukungan pertama. Tapi dukungan itu kan belum sempurna. Doakan, bukan cuma antar dan jemput. Karena Grab pun antar dan jemput saudara. Tetapi dia antar kita parkir sama-sama kendaraan dan sama-sama naik ke tempat ini. Amin saudara. Kita doakan, kalau ada keluarga yang belum diselamatkan, maka kita sungguh-sungguh berdoa. Keluarga kita akan diselamatkan. Suami, istri, orang tua, anak-anak kita akan datang kepada Tuhan. Sehingga rumah kita, keluarga kita menjadi wadah di mana berkat Tuhan melimpah-limpah mengalir dalam kehidupan kita. Yang setuju mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang setuju sama-sama kita bangkit berdiri. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kebaikan-Mu dalam hidup kami yang tak pernah habis. Ku berjuang
menuntun setiap kami. Biarlah setiap kami hari-hari ini boleh bertumbuh dan tidak hanya bertumbuh, tapi kami boleh berbuah banyak dalam kehidupan kami. Bila firman-Mu tidak menjadi sia-sia yang kami dengar, pagi hari ini itu menjadi kekuatan yang baru untuk kami boleh berbuah banyak. Sehingga lewat kehidupan kami, banyak juga keluarga-keluarga yang akan dimenangkan dan dibawa kepada Kristus. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu, Bapak Peggy Tuhan, kiranya Kau memberkati kehidupannya bersama dengan keluarganya. Dan Tuhan memberkati kehidupan berlimpah-limpah dan berkati setiap kami pagi hari ini. Biarlah firman itu menjadi benih yang ditabur di tanah yang subur dalam setiap kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah banyak. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dan kita juga akan menyaksikan warta sepekan informasi gereja GBI Alam Hotel selama sepekan ke depan. Selamat memberi, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita untuk bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit bersama-sama, kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu, kebaikan-Mu bagi kami di sepanjang ibadah kami dari pagi hingga siang hari ini. Tuhan memberkati setiap kami. Bahkan terlebih Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang terus memperlengkapi setiap kami. Terus membangun setiap kami untuk kami kembali ke rumah. Untuk memperhatikan keluarga demi keluarga kami. Kiranya Tuhan hari ini firman-Mu mengingatkan kami untuk kami dan seisi keluarga kami beribadah hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang sudah menaburkan isi hati-Mu. Berkati dengan pengurapan yang baru, kekuatan hikmat-Mu bertambah-tambah bagi hamba-Mu. Berkati seluruh kehidupan hamba-Mu, istri, anak, bahkan seluruh keluarga besar hamba-Mu. Tuhan yang memberkati, bahkan segala usaha pekerjaan pelayanan hamba-Mu. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk seluruh persembahan sudah dikumpulkan. Tuhan memberkati persembahan ini. Berkati tangan-tangan sudah memberi, berkati dengan lipat kali ganda. Berkati yang bekerja, berusaha, beraktivitas, studi mereka. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, dan dari tempat ini kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Bapa, jikalau sebentar setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang, ulurkan tangan-Mu berkati setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati kehidupanmu. Hari ini, esok hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan
Amin. Selamat hari Minggu, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.